بخليك وانت Jumpa lagi dengan si Box TV, kita teruskan serial Kita Ya Gas. Layla menemui teman lama ayahnya dulu. Ia adalah seorang wanita yang ahli dalam memasukkan dokumen. Kali ini Layla meminta tolong pada wanita itu untuk membuatkan paspor untuknya. Paspor itu nantinya akan digunakan untuk berpergian ke Mesir. Dan akhirnya paspor itu pun jadi. Layla segera pamit pada wanita itu dan bergegas mempersiapkan kepergiannya. Arthur Harrow dan pengikutnya kini telah sampai di Mesir. Harrow segera mengeluarkan skrapnya yang dipakai untuk mengetahui keberadaan makam Amit. Setelah beberapa lama mencari, skrap itu pun memberikan petunjuk kepadanya. Harrow segera memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penggalian di tempat itu. Sementara itu, Mark terlihat sedang berlari di antara atap rumah perumahan warga. Dia mendapati 3 orang pria yang sedang menganiaya seorang pria. Pria yang dianiaya itu adalah seseorang yang hendak ditanyai Mark mengenai situs galian. Saat Mark mendekati mereka, salah seorang pria itu bersiap untuk menyerang Mark. Akhirnya terjadilah perkelahian yang tak seimbang. Mark dikeroyok oleh 3 pria itu dengan menggunakan pisau. Saat Mark berhasil memojokkan seorang pria, mendadak Stephen mengambil alih kendali pada tubuh Mark. Mark mendapati dirinya terdampar di dalam sebuah taksi. Menurut sopir taksi, ia meminta untuk mengantarnya ke bandara. Tak sengaja Mark melihat si pengeroyoknya tadi berdiri di samping taksi. Sontak Mark turun dan langsung mengejar para pria itu. Hingga akhirnya Mark berhasil menangkap salah seorang pria pengeroyoknya. Lagi-lagi Stephen muncul dari balik cermin dan meminta Mark tak melukai orang itu. Tiba-tiba dari belakang, seorang pria memukul kepala Mark. Mark langsung jatuh tersungkur. Bersamaan itu, Stephen mengambil kendali tubuh Mark. Saat tersadar, Mark tengah menawan seorang pengeroyok dengan sebilah pisau di tangannya. Tanpa disadari Mark, pisau itu dalam sekejap menusuk tubuh pria itu. Dilihatnya sekitar tempat itu, ternyata para pengeroyok ada yang telah tewas lebih dulu. Kini tinggal seorang anak muda yang tak berdaya di depan Mark. Khonsu membisikkan pada Mark untuk menanyainya dan memojokkan ke tepi jurang. Mark pun langsung mencengkeram baju anak muda itu, lalu memegang sial yang melingkar di lehernya. Mark kemudian mendorong sedikit tubuh anak muda itu ke tepi jurang. Saat Mark menanyakan keberadaan Harrow, saat itu pula si pemuda mengambil pisau di bajunya dan memotong sial yang dipegang Mark. Tubuh pemuda itu meluncur deras jatuh ke bawah dari ketinggian tebing itu. Khonsu dan Mark terus memikirkan cara bagaimana menemukan keberadaan Harrow. Mark sedikit heran kenapa para dewa seakan membiarkan saja jika Amit dibangkitkan. Khonsu menjelaskan bahwa ia tak mau ada keterlibatan para dewa. Ia tak ingin para dewa itu nantinya akan memasukkannya ke dalam sebuah batu. Khonsu akhirnya punya cara, ia merekayasa waktu. Hal itu dilakukan untuk mengirim signal kepada para dewa agar diadakan pertemuan. Khonsu memberitahu pada Mark untuk segera mencari tahu gerbang waktu menuju ke pertemuan para dewan Enid. Gerbang itu bisa muncul di mana saja. Khonsu melihat sebuah gerbang di mana ia dulu diusir para dewa. Mark segera memasuki gerbang itu dan berjalan perlahan menyusuri sebuah lorong. Lorong itu ternyata menuju sebuah ruangan di dalam piramida Agung Giza. Di dalam ruangan itu Mark disambut oleh avatar wanita yang bernama Yatsil. Ia adalah avatar Dewa Hanfor, yaitu Dewa Musik dan Cinta. Dewan Enid saat ini dihadiri oleh avatar Dewa Horus, Isis, Tefnut, Osiris, dan Hathor. Dewan Enid memulai sidang dengan mendengarkan kesaksian dari Khonsu. Dulu Khonsu diusir para dewa karena membocorkan keberadaan mereka. Khonsu merasa para dewa sudah tak lagi memperdulikan keadaan manusia. Mereka lebih suka bermuah mewah di Overvoid dan menyerahkan urusan manusia kepada avatarnya. Para dewa masih saja menyalahkan Khonsu dan mengancamnya mengurung pada batu jika sekali lagi mencoba merekayasa waktu. Lalu Khonsu menyampaikan tuntutan di Dewan Enid. Ia mengatakan bahwa Arthur Harrow saat ini tengah melakukan konspirasi untuk membangkitkan Amit.
Para avatar dewa tak mau mendengarkan dari sepihak saja, lalu menghadirkan Harrow ke tempat itu. Ternyata Harrow sangat pandai berbohong. Ia mengatakan saat ini hanya berada di gurun dan tak ada maksud lainnya. Justru Khonsu selalu menyuruh avatarnya untuk mencari Amit sejak dulu. Harrow dulu adalah avatarnya dan ia juga diperintahkan Khonsu melakukan hal itu. Harrow meminta Dewan tak mempercayai perkataan dewa yang terusir. Harrow menambahkan bahwa avatar Khonsu saat ini adalah orang yang tak waras. Ia menggunakan akta nikah atas nama Mark Spector, lalu mempunyai pengalaman kerja atas nama Stephen Grant, ditambah lagi ia suka berbicara dan mengancam dirinya sendiri. Khonsu yang mendengar semua itu menjadi kesal dan mencoba untuk menyerang Harrow. Namun hal itu dicegah oleh salah seorang avatar dewa. Kemudian Harrow meminta pada Dewan untuk menghukum Khonsu. Kali ini Mark tak bisa menjelaskan apa-apa di depan Dewan. Ia hanya bisa mengatakan bahwa Harrow adalah seseorang yang sangat berbahaya. Akhirnya sidang ditutup dan tak perlu menanggapi kesaksian Khonsu melalui avatarnya yang sedang terganggu mentalnya. Yatsel selesai sidang mencoba menemui Mark. Ia memberitahukan sebuah cara untuk mengetahui lokasi pemakaman Amit. Makam Amit sengaja disembunyikan oleh para pengikutnya agar tak diketahui oleh para dewa. Menurut Yatsel ada seorang menjai bernama Sendu yang ditugaskan untuk mencatat lokasi itu. Kali ini Mark harus bisa menemukan sarkofagus Senfu jika ingin menemukan lokasi makam itu. Sarkofagus itu sendiri saat ini tengah ada di perdagangan pasar gelap bisnis barang antik. Mark terlihat tengah ada di sebuah pasar. Ia mencoba mencari informasi tentang Senfu pada salah seorang pedagang minuman jus. Saat mendengar Mark menanyakan itu, si pedagang enggan untuk melayaninya lagi, tiba-tiba dari arah belakang Layla muncul dan menyapanya. Malam harinya Mark mengajak berbicara Layla di sebuah perahu. Layla memberitahu Mark bahwa sarkofagus Senfu saat ini dimiliki oleh orang yang bernama Mogar. Layla merasa sangat kasihan pada Mark karena menghadapi persoalan ini seorang diri. Ia pun meminta pada Mark untuk berterus terang mengenai persoalan ini. Mark tak akan pernah bisa mengatakan yang sesungguhnya pada Layla, karena ia tak mau jika misi ini gagal nantinya. Layla yang akan dijadikan avatar oleh Khonsu. Saat mereka akan menemui Mogar, Mark melihat anak buah Rom membuntutinya. Mogar adalah pebisnis barang antik yang sangat kaya. Ia dikelilingi oleh para penjaga yang bersenjata. Layla ternyata telah mengatakan pada Mogar akan mengunjunginya. Mogar lalu menerima mereka dan mengantarkan untuk melihat sarkofagus Senfu itu. Ia mengatakan bahwa Senfu itu bukan hanya barang antik, namun lebih merupakan benda bersejarah yang harus dilestarikan. Dan saat ini Mogar beralasan memiliki benda itu untuk melestarikan sejarah. Mogar telah sampai mengantar Layla dan Mark ke depan Senfu itu. Layla meminta pada Mark untuk memunculkan Stephen, karena hanya dialah yang sangat mempunyai pengetahuan mengenai benda itu. Sampai di depan Senfu itu, Stephen meminta Mark melipat sehelai kain. Kali ini Stephen mencoba mencari kode yang tersirat dari lipatan-lipatan itu. Ternyata lipatan kain itu menunjukkan adanya rasi bintang. Belum sempat Mark menyelesaikan pekerjaannya, ia telah dikepung dan ditoding senjata oleh para penjaga Mogar. Mendadak pengawal Mogar memberitahukan bahwa ada pihak ketiga hadir di tempat itu. Ternyata yang datang adalah Harrow dan ia mencoba untuk memperkeruh keadaan. Ia memberitahu Layla bahwa suaminya punya rahasia di belakang dia. Lalu ia pun menunjukkan sesuatu kepada Mogar. Harrow menunjukkan kekuatan tongkatnya di hadapan Mogar. Tiba-tiba seorang penjaga memberitahu bahwa Mark saat ini tak ada di sekitar mereka. Layla melihat ke atas dan menemukan Mark berada di ketinggian dengan memakai kostumnya. Mark mulai menyerang para penjaga satu persatu. Terjadilah pertarungan yang sengit di tempat itu. Buy me some time. Back. Stop it! Stop it! That's it. All right, time out. Take the body.
Akhirnya Mark berhasil mengalahkan anak buah Mogar, bahkan mampu melukai Mogar yang kabur dengan senjata rahasianya. Layla membawa Mark dengan mengendarai sebuah mobil. Di dalam mobil, Layla yang penasaran mencoba bertanya mengenai perkataan Harrow. Apa benar saat ini Mark merahasiakan sesuatu kepada dirinya? Tetap saja Mark mengatakan Harrow hanya mencoba memecah belah mereka saja saat itu. Dan sekali lagi Layla merasa seolah tak pernah mengenal suaminya itu. Layla menghentikan mobilnya di sebuah tanah lapang. Mereka mencoba menyusun senfu yang didapatnya dari tempat Mogar. Layla dan Honshu meminta Mark untuk memanggil Stephen. Mereka meminta Stephen agar bisa memecahkan kode pada senfu itu. Stephen mulai beraksi dan mencoba merangkai senfu itu dan akhirnya membentuk sebuah bintang. Dari lubang kecil di bintang itu ternyata membentuk sebuah rasi. Layla memotret rasi itu dan ketika mencocokkan ke langit malam itu tak ada bentuk rasi seperti itu. Stephen mengatakan bahwa hal itu tak mungkin sama karena sudah terjadi pergeseran waktu. Saat Sanfu itu dibuat sudah melalui pergeseran ribuan tahun. Khonshu berpikir bahwa ia bisa mengembalikan malam di waktu itu. Khonshu berpesan pada Stephen bahwa jika ia nanti dikurung dalam sebuah batu, ia meminta agar Mark bisa membebaskannya. Lalu Khonshu dengan kekuatannya mencoba mengembalikan langit malam itu ke langit. Alam kejadian dulu, akhirnya Khonshu berhasil menemukan malam di mana saat itu senfu itu dibuat. Sementara para avatar dewa yang mengetahui tindakan Khonshu tak tinggal diam. Mereka menyatukan kekuatan untuk memasukkan Khonshu pada sebuah patung batu. Layla menemukan sebuah koordinat pada rasi bintang itu. Ia mengatakan 29 derajat utara dan 25 derajat timur. Seiring ditemukan koordinat itu, tubuh Khonshu mulai kehilangan energi dan perlahan ambiar melayang di udara. Kini Khonshu benar-benar telah terkurung dalam sebuah patung batu yang menyerupainya. Di dalam piramida Agung Giza, salah seorang avatar dewa menunjukkan pada Harrow bahwa Khonshu telah terkurung di sebuah patung batu di ruangan itu. Meski di dalam batu, menurut avatar dewa Khonshu masih bisa mendengar perkataan orang kepadanya. Harrow berjalan mendekati patung kecil Khonshu. Di depan patung itu ia mengucapkan terima kasih pada Khonshu yang telah menghancurkannya berkeping-keping. Kali ini ia mulai bangkit dan mempersiapkan kemenangan. Ia akan terus menyakiti dengan mengatasnamakan Khonshu. Dan terakhir akan melakukan sesuatu yang Khonshu tak akan bisa melakukan sesuatu kepadanya lagi. Jangan lupa share, like, dan komennya. Semoga yang subscribe hidupnya lebih barokah dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin.